Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Nah, semoga Allah juga memberikan kita semua kesehatan baik itu jasmani maupun rohani. Amin. Nah, saya selaku moderator dari kelompok 6 akan mewakili kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Nah, jadi kelompok 6 itu dari kelas Tadris Matematika B. Nah, dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah. Nah, dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, atau kita sapanya dengan IAIN Kudus. Nah, jadi, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh yang terhormat Bu Vinatri Wahyuni MPD. Nah, salam hormat Bu. Nah, terus kita langsung saja ya perkenalan untuk pemateri-pemateri dari kelompok 6 ini. Nah, siapa saja sih? Nah, pemateri yang pertama itu ada Bu Farihatus Zuhdetaini NIM 45. Pemateri yang kedua ada Himatul Azizah NIM 51. Ada pemateri yang ketiga Alfira Hikmah Maharani itu NIM 52. Ada pemateri yang keempat Nida Amiratus Solihah itu NIM 68. Ada pemateri yang kelima Risma Ariyanti NIM 70. Ada pula pemateri yang keenam Ahmad Zulfikri NIM 77. Nah, jadi kelompok 6 ini akan menjelaskan tentang fungsi pi dan teorema Euler. Nah, jadi sebelum kita menonton videonya lebih lanjut dan memahami pemateri yang akan dijelaskan, nah, jadi alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Nah, langsung saja ya. Kita langsung tonton penjelasan dari pemateri-pemateri. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Farihatus Zuhdetaini NIM 45 sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang definisi-definisi dari fungsi pi Euler. Nah, di bab sebelumnya kita kan telah mempelajari fungsi aritmatik yaitu tau dan sigma. Nah, yang sekarang ini di bab ini kita akan mempelajari fungsi aritmatik yang lain yaitu fungsi pi Euler. Nah, pertama-tama kita itu perlu memahami definisi dari sistem residu sederhana modulo M. Nah, kita langsung saja ke definisi 10.1 ya. Nah, yang berbunyi sistem residu sederhana modulo M itu adalah himpunan semua bilangan bulat positif R indeks I yang memenuhi FPB dari R indeks I dan M itu sama dengan 1. Nah, bisa dikatakan saling prima lah ya. Nah, dengan R indeks I itu tidak kongruan dengan R indeks J modulo M. Untuk I itu tidak sama dengan J. Nah, ketimbang bingung, kita langsung saja ke contoh. Nah, yang pertama, himpunan yang beranggotakan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah himpunan semua residu terkecil modulo 9. Nah, jadi apabila dipilih unsur yang saling prima dengan 9 yaitu ada 1, 2, 4, 5, 7, 8 lah. Kok saling prima, Kak? Nah, kenapa kok saling prima? Ya karena harus memenuhi FPB dari R indeks I dan M itu sama dengan 1. Nah, itu bisa disebut dengan saling prima. Nah, jadi kita ambil yang saling prima gitu. Nah, maka himpunan yang saling prima itu tadi itu disebut dengan sistem residu sederhana modulo 9. Nah, jadi banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 9 itu N yang beranggotakan 1, 2,
1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, itu adalah 6. Nah, kita hitung lagi ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, itu kan ada 6. Nah, jadi banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 9 itu ada 6. Nah, jadi harga fungsi Pi untuk 9 itu adalah 6, atau bisa ditulis dengan notasinya fungsi Pi dalam kurung 9 itu sama dengan 6. Nah, jadi gitu. Kita langsung saja ke contoh yang kedua kalau masih belum mengerti ya. Nah, himpunan semua residu sederhana modulo 15 itu adalah 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Nah, berapa itu? 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Nah, jadi banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 15 itu adalah 8, atau bisa ditulis dengan notasinya itu fungsi Pi dalam kurung 15 itu sama dengan 8. Nah, jadi begitu. Nah, terus kita contoh yang ketiga. Himpunan semua residu sederhana modulo 6 itu adalah 1, 5. Nah, 1 dan 5. Nah, sehingga harga fungsi Pi untuk 6 itu sama dengan 2. Nah, jadi kalian bisa memahami kan semuanya. Nah, jadi himpunan-himpunan yang saling prima itu disebut sebagai sistem residu sederhana modulo M. Nah, di mana banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo itu, banyaknya elemen itu sendiri dari yang paling saling prima itu. Nah, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke definisi 10.2. Nah, jadi itu bunyinya, misalkan M itu adalah suatu bilangan positif. Nah, maka harga fungsi Pi untuk M itu adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Nah, jadi harga fungsi Pi untuk M itu adalah banyaknya bilangan bulat yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Nah, jadi apabila N itu adalah suatu bilangan bulat positif, maka harga fungsi Pi untuk N itu menyatakan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari N. Nah, dan saling prima terhadap N. Nah, fungsi Pi itu biasa disebut dengan fungsi Pi Euler. Nah, sedangkan notasi Pi itu diciptakan oleh Gauss. Nah, sehingga rumus Pi Euler itu dapat ditulis dengan harga fungsi Pi untuk N itu sigma dari 1 yang memenuhi FEB dari K dan N itu sama dengan 1 atau saling prima, di mana K itu lebih dari 0 dan K itu kurang dari N. Nah, langsung saja ke contoh ya. Nah, himpunan residu sederhana modulo 30 itu adalah 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Nah, itu merupakan himpunan dari residu sederhana modulo 30. Nah, terus apa tadi definisinya? Banyaknya elemen dari himpunan ini itu kan ada 8, maka sesuai dengan definisi tadi, harga fungsi Pi untuk M adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Nah, jadi banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8. Nah, jadi bisa ditulis dengan harga fungsi Pi untuk 30 itu adalah 8. Nah, jadi secara notasi bisa dituliskan seperti itu.
Semoga kalian mengerti ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Selamat menyaksikan dan semoga kalian semakin paham ya. Amin. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori MAS 10.1. Apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka P pangkat K min 1 P min 1. Bukti, bilangan-bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K, maka bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan-kelipatan P, yaitu P, 2P, 3P, 4P, seterusnya sampai P pangkat K min 1. P sama dengan P pangkat K. Dari himpunan di atas diperoleh bahwa banyaknya bilangan tersebut adalah P pangkat K min 1 dan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K adalah P pangkat K. Dari banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan saling prima terhadap P pangkat K sama dengan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan tidak saling prima terhadap P pangkat K, atau ditulis P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1. P pangkat K min P pangkat K min 1 sama dengan P pangkat K min 1 P min 1. Contoh, Pi 16 sama dengan Pi kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 min 1 sama dengan 8. Saya akan menjelaskan tentang teori MAS 10.2. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka A, B, C sama dengan 1. Jika dan hanya A, B sama dengan 1 dan A, C sama dengan 1. Bukti, misalkan A, B sama dengan D, maka dia dan D membagi habis B serta D lebih dari sama dengan 1, sehingga D membagi habis A dan D membagi habis B, C. Jadi D adalah persekutuan faktor dari A dan B, C. Tetapi karena A, B, C sama dengan 1, maka D lebih besar sama dengan 1, sehingga A, B sama dengan 1. Dengan penalaran yang mirip, maka diperoleh AC sama dengan 1. Misalkan A, B, C sama dengan E, maka E lebih besar sama dengan 1 dengan E membagi habis B, C. E pasti memiliki faktor prima P, yaitu P membagi habis E, sehingga P membagi habis B, C, dan P membagi habis A. Padahal bilangan prima dan P membagi habis B, C, maka P membagi habis B atau P membagi habis C. Jika P membagi habis B dan P membagi habis A, maka P adalah faktor persekutuan dari A dan B, yaitu A, B lebih besar sama dengan P atau kontradiksi. Begitu pula P membagi habis C dan P membagi habis A, maka AC lebih besar sama dengan P atau kontradiksi. Jadi E 1 atau A, B, C sama dengan 1. Contoh, karena 5, 2 sama dengan 1, maka 5,4 sama dengan 1, dan 5, 3 sama dengan 1, dan sebaliknya 5, 4 sama dengan 1, dan 5, 3 sama dengan 1, maka 5, 12 sama dengan 1. Begitu pula 5, 12 sama dengan 1, maka 5, 6 sama dengan 1, dan 5, 2 sama dengan 1, dan sebaliknya 5, 6 sama dengan 1, dan 5, 2 sama dengan 1, 5, 12 sama dengan 1. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvira Maharani, NIM 52 dari Tadris Matematika B19, Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teorema 10.3 hingga 10.4. Nah, lanjut ya. Mengenai teorema 10.3. Di sini menyatakan bahwa fungsi pi merupakan suatu fungsi ganda, di mana dapat dibuktikan misalnya kita mengambil sembarang bilangan bulat positif M dan N
dengan FBB dari M dan N itu sama dengan 1, dan harus ditunjukkan bahwa hasil kali PMN sama dengan PM dikali PN. Nah, sebelumnya kita urutkan semua bilangan bulat positif dari 1 sampai MN hingga menjadi baris dan kolom sebagai berikut ini. Disimak baik-baik ya. Nah, coba dilihat baik-baik ya. Yang pertama-tama itu dari baris pertama 1, 2, 3 sampai R dan M, itu dapat dilihat dalam baris ini ada PM yang merupakan suatu bilangan yang relatif prima dengan M. Nah, pada kolom R dari QM plus RM sama dengan FBB RM sama dengan 1, di mana M dan R saling prima sehingga bilangan dalam kolom R relatif prima dengan M. Jadi ada PM kolom yang relatif prima dengan M. Nah, dalam kolom R tidak ada dua bilangan yang kongruen modulo N karena tidak ada dua bilangan yang sama, sehingga residu terkecil modulo N pada kolom R adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 hingga N-1 yang memuat bahwa Pn relatif prima terhadap N. Apabila ada suatu bilangan yang positif prima dengan M dan maupun N, maka bilangan itu saling prima juga terhadap Mn. Oleh karena itu, rumusnya didapat PMN sama dengan PM dikali PN. Oke, langsung saja ke contoh soal dari 10.3 tadi ya. Jika diketahui P4 sama dengan 2 dan P5 sama dengan 4, maka P20 sama dengan, tadi kan rumusnya PMN sama dengan PM dikali PN, di mana PMN sama dengan P4 dikali P5 sama dengan P20. Maka P20 sama dengan P4 nya kan 2, P5 nya 4, P20 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, himpunan residu sederhana dari modulo 20 adalah 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Jika dihitung, jumlah banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8. Maka hasil dari P20 sama dengan 8. Seperti itu. Oke, lanjut ke teorema 10.4, di mana jika N suatu bilangan positif yang mempunyai bentuk kanonik dilambangkan dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PK pangkat AK, maka Pn sama dengan P1 pangkat A1-1 dikali dalam kurung P1-1 dikali P2 pangkat A2-1 dikali dalam kurung P2-1 hingga sampai PK pangkat EK-1 dikali dalam kurung PK-1, atau dapat disederhanakan menjadi Pn sama dengan P indeks I sampai K, di mana I sama dengan 1 dikali P1 pangkat A1-1 dikali P1-1. Dan dapat dibuktikan misalkan N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PK pangkat AK dengan P1 adalah suatu bilangan prima yang berbeda dengan I. I-nya sama dengan 1, 2, sampai K. Maka Pn sama dengan P dikali dalam kurung P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PK pangkat AK. Nah, bisa disederhanakan lagi menjadi Pn sama dengan dipisah P dikali dalam kurung P1 pangkat A1 dikali P dalam kurung P2 pangkat A2 hingga P dikali dalam kurung PK pangkat AK. Kemudian menjadi
Pn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 dikali dalam kurung P1 min 1 dikali P2 pangkat A2 min 1 dikali P2 min 1 dikali hingga sampai PK pangkat AK min 1 dikali PK min 1, sehingga nanti bisa diganti dengan mudah pembuktiannya menjadi Pn sama dengan N dikali dalam kurung 1 min seper P1 dikali dalam kurung 1 min seper P2 hingga sampai dikali dalam kurung 1 min seper PK. Lanjut saja ke contohnya. Hitunglah nilai fungsi Pi dari 240. 240 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Maka Pi 240 sama dengan Pi dikali dalam kurung 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan dipisah menjadi Pi dikali dalam kurung 2 pangkat 4 dikali Pi dalam kurung 3 dikali Pi dalam kurung 5 menjadi 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 2 min 1 dikali 3 pangkat 0 dikali dalam kurung 3 min 1 dikali 5 pangkat 0 dikali dalam kurung 5 min 1. Kenapa didapatkan seperti ini? Tadi kan rumusnya Pn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 dalam kurung P1 min 1 hingga sampai PK pangkat AK min 1 sampai dikali dalam kurung PK min 1. Nah, di mana P1 itu kan 2, A1 nya itu 4 min 1 3, jadinya 2 pangkat 3. P1 min 1 2 min 1 berarti 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 2 min 1. Begitu juga dengan P2 yaitu 3, A2 min 1 1 min 1 0, jadi 3 pangkat 0 dikali dalam kurung P2 min 1. P2 nya itu tadi kan 3 min 1 2. Kemudian PK nya itu 5. AK min 1 5 pangkat 1 min 1 atau 5 pangkat 0 dikali dalam kurung PK min 1, dimana PK nya tadi kan 5 min 1 4, jadi 5 pangkat 0 dikali dalam kurung 4, dimana hasil dari 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 2 min 1 dikali 3 pangkat 0 dikali dalam kurung 3 min 1 dikali 5 pangkat 0 dikali dalam kurung 5 min 1 sama dengan 64. Jadi nilai fungsi Pi dari 240 sama dengan 64. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Amratus Solihah, NIM 19101001068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang teorema 10.5 dan teorema 10.6. Yang pertama-tama teorema 10.5. Nah, teorema ini berbunyi, untuk setiap bilangan bulat positif yang nilainya lebih dari 2, maka nilai dari Pn adalah suatu bilangan genap. Nah, mari kita buktikan. Misalkan N adalah sebuah perpangkatan dari 2 dengan N itu nilainya sama dengan 2 pangkat K dan K itu lebih dari 2, maka Pn sama dengan N-nya kita ganti dengan 2 pangkat K, jadi Pn sama dengan Pi 2 pangkat K, kemudian kita jabarkan sesuai dengan teorema 10.1 menjadi 2 pangkat K dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1, jadinya 2 pangkat K dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 2 pangkat K dikurangi 1. Nah, kita ambil permisalan K itu nilainya 3. Jadi kita masukkan 3 ke dalam nilai K. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, jadi terlihat di sini bahwa 2 pangkat K dikurangi 1 adalah suatu bilangan genap. Nah, sekarang kita ambil pemisalan bilangan bulat positif N lebih dari 2. Nah, apabila N adalah
sebuah bilangan prima ganjil, kita ambil permisalan n itu sama dengan 5. Nah, maka rumus fungsi Pn atau Pi5 sama dengan 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 itu berapa? 4. Nah, jadi Pn atau Pi5 adalah bilangan genap. Dan apabila n adalah bilangan komposit itu bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Contohnya itu 2, 4. Contohnya itu 4, 6, 8, 9, 10. Nah, maka n mempunyai faktor prima ganjil P. Nah, misalkan n itu sama dengan P pangkat K dikali M dengan FPB P pangkat K dan M adalah 1, sehingga nilai Pn, n-nya kita ganti dengan P pangkat K dikali M, jadi Pn sama dengan Pi P pangkat K dikali M, kemudian kita jabarkan sama dengan Pi P pangkat K dikali Pm. Nah, yang Pi P pangkat K kita jabarkan lagi sesuai dengan teorema 10.1 menjadi P pangkat K dikurangi 1 dikali P dikurangi 1 dikali Pm. Nah, diketahui P itu kan bilangan prima ganjil, sehingga P dikurangi 1 adalah bilangan genap, dan P pangkat K dikurangi 1 dikali P dikurangi 1 dikali Pm adalah bilangan genap pula. Jadi Pn adalah bilangan genap. Jadi teorema ini terbukti bahwa untuk setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 2, maka nilai dari Pn adalah suatu bilangan genap. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai fungsi Pi dari 16. Kita jawab, 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, jadi nilai dari Pi 2 pangkat 4 sama dengan, kita jabarkan sesuai dengan teorema 10.1, 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Jadi teorema 10.5 terbukti. Kita lanjut ke teorema 10.6. Teorema ini berbunyi, untuk setiap bilangan bulat positif n, maka nilai dari sigma pi t untuk setiap t habis membagi n adalah n. Nah, mari kita buktikan. Misalkan terdapat bilangan bulat positif 1, 2, 3, sampai n, dan bilangan-bilangan tersebut termuat dalam himpunan C indeks T dengan T habis membagi N, yaitu bilangan-bilangan tersebut dengan N, dan apabila M anggota himpunan C indeks T dan FPB dari M dan N adalah T, jika dan hanya jika FPB M dan N, FPB M dibagi T dan N dibagi T adalah 1. Banyaknya elemen C indeks T adalah Pi N dibagi T, sehingga banyaknya elemen semua himpunan C indeks T adalah sigma Pi N dibagi T untuk setiap T habis membagi N. Karena setiap bilangan 1, 2, 3, sampai N hanya ada tepat satu himpunan dari C indeks T, maka nilai dari sigma Pi T untuk T habis membagi N itu sama dengan nilai dari nilai dari sigma Pi N dibagi T untuk setiap T habis membagi N, yaitu N. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Faktor bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nilai Pi dari masing-masing faktor yaitu Pi1 sama dengan 1, Pi2 1, Pi3 2, Pi4 2, Pi6 2, Pi12 4. Nah, jadi nilai dari sigma Pi T untuk setiap T habis membagi 12 adalah, kita jumlahkan semua nilai Pi dari faktor bulat positif 12, yaitu Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 ditambah Pi4 tambah Pi6
ditambah Pi 12 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi terbukti bahwa teorema 10.6 yang berbunyi untuk setiap bilangan bulat positif n, maka nilai sigma dari pi t untuk setiap t habis membagi n adalah n terbukti. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini Risma Arianti NIM 70. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Euler. Nah, teorema Euler sendiri yaitu merupakan pengembangan dari teorema Fermat, yaitu jika M bilangan bulat positif dan AM sama dengan 1, maka A pangkat pi M kongruen dengan 1 modulo M. Kita buktikan. Jika R1, R2, R3 hingga Rpm adalah anggota bilangan bulat positif kurang dari M dan saling relatif prima dengan M, maka residu-residu terkecil dari AR1, AR2, AR3 hingga ARpm adalah permutasi dari R1, R2, R3 hingga Rpm. Sehingga kita bisa membagi ruas kiri dan ruas kanan, sehingga memperoleh AR1, AR2, AR3 hingga ARpm kongruen dengan R1, R2, R3 hingga Rpm modulo M. Sehingga A pangkat Pm R1, R2, R3 hingga Rpm kongruen dengan R1, R2, R3 hingga Rpm modulo M. Karena ruas kanan dan ruas kiri ada yang sama, kita bisa menghilangkan atau kita mencoretnya, dan hasilnya yaitu A pangkat Pm kongruen 1 modulo M. Selanjutnya yaitu contoh 1. Misalkan kita mempunyai angka 8, bilangan-bilangannya relatif prima dengan 8 yaitu ada 1, 3, 5, dan 7. Cari bilangan untuk dikalikan dengan bilangan tersebut yang nantinya memperoleh sisa yang nilainya sama dengan bilangan relatif prima tersebut. Kita ambil angka 9, maka 9 kali 1, 9 kali 3, 9 kali 5, dan 9 kali 7 yang berturut-turut mempunyai residu terkecil yaitu modulo 8. Nah, kita bisa melihatnya 9 kali 1 kongruen dengan 1 modulo M, 9 kali 3 kongruen 3 modulo M, 9 kali 5 kongruen 5 modulo M, 9 kali 7 kongruen 7 modulo M. Sedangkan kita sudah mengetahui M di sini adalah 8. Jadi sesuai teorema di atas kita akan buktikan 9 kali 1 kali 9 kali 3 kali 9 kali 5 kali 9 kali 7 kongruen dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 modulo 8. Jadi kita bisa menyederhanakan yaitu 9 pangkat 4 kali 1 kali 3 kali 5 kali 7 kongruen dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 modulo 8. Jadi di ruas kanan dan kiri ada persamaan, kita bisa menghilangkannya atau mencoretnya. Jadi hasilnya yaitu 9 pangkat 4 kongruen 1 modulo 8. Terbukti bahwa residu terkecil dari 9 kali 1, 9 kali 3, 9 kali 5, 9 kali 7 adalah 1 kali 3 kali 5 kali 7. Selanjutnya yaitu contoh 2, yaitu tentukan residu terkecil dari 3 pangkat 10 modulo 8. Kita tahu bahwa di sini A-nya yaitu 3 dan M-nya 8. Jadi pi 8 sama dengan 4. 3 pangkat pi 8 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi 81 kongruen 1 modulo 8. Sebab 3,8 sama dengan 1. Dari teorema Euler ini bisa digunakan untuk menentukan inverse modulo M dari suatu bilangan. Jika A pangkat Pm kongruen 1 modulo M dengan syarat A M sama dengan 1, sehingga A kali A pangkat Pi
M-1 kongruen 1 modulo M. Itu menunjukkan bahwa A pangkat Pi M-1 adalah inverse A modulo. Seperti contoh yang ketiga, tentukan inverse 2 modulo 15. Jadi Pi 15 sama dengan 8, maka inverse dari 2 modulo 15 adalah 2 pangkat 7 kongruen 8 modulo 15, maka 128 kongruen 8 modulo 15. Dengan inverse modulo M ini kita bisa menyelesaikan permasalahan mengenai pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M dengan syarat AM sama dengan 1, maka AX kongruen B modulo M A pangkat Pi M-1 kali AX kongruen dengan A pangkat Pi M-1 kali B modulo M. Jadi X kongruen A pangkat Pi M-1 kali B modulo M. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri, NIM 77 dari Tadris Matematika IAIN Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema Euler, melanjutkan pemaparan dari teman saya tentang inverse modulo. Dengan inverse modulo M ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan mengenai pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M dengan syarat ABB A dan M sama dengan 1. Ya, syaratnya yaitu dua bilangan ini saling prima. AX kongruen dengan B modulo M sama dengan A pangkat M-1 kali AX kongruen dengan A pangkat M-1 kali B modulo M. Ya, pada langkah ini soal mula yaitu AX kongruen dengan B modulo M dikali dengan inverse modulo yaitu A pangkat PM-1. Kemudian menghasilkan X kongruen dengan A PM-1 A pangkat PM-1 kali B modulo M. Oke, langsung ke contoh. Selesaikan pengkongruenan 3X kongruen dengan 7 modulo 10. Pertama-tama kita cari Pi 10 dulu, yaitu menghasilkan 4. Cara ini bisa dicari dengan menggunakan rumus 10 kan 5 dikali 2 menghasilkan 5 pangkat 0 kali 5-1 dikali 2 pangkat 0 kali 2-1 menghasilkan 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka antara ruas kanan dan ruas kiri dikalikan dengan inverse 3 modulo 10. Ya, 3X kongruen dengan 7 modulo 10. Kedua ruasnya dikali inverse 3 modulo 10, yaitu 3 pangkat 3. Didapatkan dari 3 pangkat 4, yaitu Pi 10 dikurangi 1. Menghasilkan 3 pangkat 3 kali 3X kongruen dengan 3 pangkat 3 kali 7 modulo 10. Karena 3 pangkat 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4, yaitu menghasilkan 1 modulo M atau sama dengan 1, maka menghasilkan X kongruen dengan 3 pangkat 3 kali 7 modulo 10. X kongruen dengan 189 modulo 10 sama dengan X kongruen dengan 9 modulo 10.
Selanjutnya, teorema Euler ini juga bisa digunakan untuk mengerjakan contoh seperti berikut ini. Tentukan dua angka terakhir dari perpangkatan 3 pangkat 256. Mari kita jawab. Soal ini ekuivalen dengan menentukan residu terkecil dari 100. Karena residu terkecil dari 100 jumlahnya 2 digit. Dengan menggunakan teorema pada materi fungsi P Euler ini, kita bisa mencari residu terkecil dari 100 dengan cara mencari P 100 sama dengan P 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 min 1 kali 5 kali 5 min 1 menghasilkan 40. Dan FEB dari 100 dan 3 sama dengan 1 atau saling prima. Karena 100 dan 3 karena FEB 100 dan 3 adalah 1, maka menurut teorema Euler 3 pangkat 40 sama dengan 1 modulo 100. Oke, perpangkatan 3 pangkat 256 kita uraikan menjadi 40 kali 6 ditambah 16, sehingga 3 pangkat 256 sama dengan 3 pangkat 40 dalam kurung pangkat 6 kali 3 pangkat 16 kongruen dengan modulo 100. 3 pangkat 40 kali 6 kan 1, yaitu 1 modulo 100 pangkat 6, atau 1 pangkat 6 kan sama dengan 1 dikali 3 pangkat 16, maka menghasilkan 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 pangkat 4. Mengacu pada modulo 100, 81 pangkat 4 kongruen dengan min 19 didapatkan dari 81 dikurangi 100, karena 81 itu sama dengan min 19 modulo 100. Oke, min 19 pangkat 4 kongruen dengan 361 kuadrat kongruen dengan 61 pangkat 2, karena 361 modulo 100 itu sama dengan 61 pangkat 2 kongruen dengan 3721 didapatkan dari 61 kuadrat tadi, dan hasil akhirnya menghasilkan kongruen dengan 21 modulo 100. Jadi, dua angka terakhir dari 3 pangkat 256 didapatkan 21. Oke, penjelasan terakhir dari kelompok kami. Jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka jumlah dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari n dan yang saling prima dengan n adalah setengah n Pn, atau dapat ditulis sigma A dengan FBB A dan n sama dengan 1, sedemikian sehingga A lebih dari sama dengan 1 dan A kurang dari n sama dengan setengah n Pn. Mari kita buktikan. Misalkan A1, A2 sampai A Pn adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n, karena FBB AI dan n sama dengan 1. Jika dan hanya jika n
kurangi AI. Maaf, jika dan hanya jika FPB N kurangi AI dan N sama dengan 1, maka didapatkan AI tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah PN sama dengan N min A1 tambah N min A2 ditambah seterusnya sampai N min APN, menghasilkan A1 tambah A2 sampai tambah APN sama dengan NPN kurangi A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah APN. Oke, menghasilkan A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah APN tambah A1 tambah A2 seterusnya sampai tambah APN sama dengan NPN. Jika kita jumlahkan menjadi 2 kali A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah APN sama dengan NPN. Hasil akhirnya yaitu A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah APN sama dengan setengah NPN. Maka dengan ini pernyataan sebelumnya dapat dibuktikan. Terima kasih. Hai teman-teman, nah sekarang ayo kita langsung ke latihan soal yang pertama. Nah, jadi ini langsung saja ke soal. Nah, tentukan harga fungsi Pi untuk 64, harga fungsi Pi untuk 625, dan harga fungsi Pi untuk 9. Nah, kita disuruh menentukan itu harga fungsi Pi. Nah, jadi kita bisa menggunakan teorema 10.1. Apakah kalian teman-teman bisa ingat? Masih ingat? Nah, saya ingatkan kembali. Nah, di teorema 10.1 itu harga untuk mengetahui harga Pi untuk P pangkat K. Nah, itu bisa sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K kurangi 1. Terus kita jabarkan lagi jadi P pangkat K kurangi 1 dikali P kurangi 1. Nah, jadi rumus dari teorema 10.1 kita bisa masukkan ke latihan soal nomor 1. Nah, langsung saja. Jadi harga fungsi Pi untuk 64 itu sama dengan, nah 64-nya itu kita buat pangkat terlebih dahulu. Nah, jadi harga fungsi Pi untuk 2 pangkat 6, jadi ini 2 pangkat 6 merupakan bentuk dari P pangkat K ya. Nah, terus sama dengan 2 pangkat 6 itu kurangi 2 pangkat 5. Itu didapat dari mana? Dari P pangkat K dikurangi P pangkat K kurangi 1. Nah, terus selanjutnya berarti seperti yang tadi kita masukkan ke dalam rumus tadi kan. Terus jabarannya itu P pangkat K kurangi 1 dikali P kurangi 1. Nah, jadi berarti 2 pangkat 5 dikali 2 kurangi 1. Nah, jadi sama dengan 32. Berarti harga fungsi Pi untuk 64 itu sama dengan adalah 32. Nah, kita lanjut lagi. Harga fungsi untuk 625. Nah, itu sama dengan, jadi kita buat pangkat lagi. Nah, berarti harga fungsi Pi untuk 5 pangkat 4 itu sama dengan
5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 3. Nah, terus lagi sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 kurangi 1. Nah, terus sama dengan 5 pangkat 3 dikali 4. Nah, jadi harga fungsi Pi untuk 625 itu sama dengan 500. Nah, coba teman-teman bisa menulisnya atau mengerjakannya ya sambil menonton video ini. Mudah kok. Nah, terus yang terakhir ada harga fungsi Pi untuk 9 itu sama dengan harga fungsi Pi 9-nya dibuat pangkat jadi 3 pangkat 2. Nah, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 3. 3-nya itu pangkat 1. Nah, terus 3 pangkat 1 dikali 3 kurangi 1. Nah, sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi harga fungsi Pi untuk 9 itu sama dengan 6. Nah, jadi mudah kan teman-teman? Tinggal memasukkan rumus-rumus dan jadi kalian bisa mengingat dan memahami ya. Jadi bisa lebih baik dalam mengerjakannya. Nah, dan latihan soal yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Semangat! Oke, langsung lanjut saja ya ke contoh latihan soal nomor 2. Hitunglah nilai fungsi dari Pi dari 360. Penyelesaiannya 360 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka Pi 360 sama dengan Pi dalam kurung 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Jika dipisah menjadi Pi dalam kurung 2 pangkat 3 dikali Pi dalam kurung 3 dikali Pi dalam kurung 5. Nah, tadi kan rumusnya tadi Pn sama dengan P1 pangkat A1-1 dalam kurung P1-1 dikali P2 dalam pangkat A2-1 dikali dalam kurung P2-1 hingga dikali PK pangkat AK-1 dikali dalam kurung PK-1 sehingga menghasilkan 2 pangkat 3-1 dikali dalam kurung 2-1 dikali 3 pangkat 2-1 dikali dalam kurung 3-1 dikali 5 pangkat 1-1 dikali dalam kurung 5-1. Nah, tadi kan P1 nya 2. Nah, A1 nya 3 min 1. Jadi 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 min 1 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 2 dikali dalam kurung 1. Kemudian lanjut P2 nya sama dengan 3. P2 min 1 sama A2 min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 1 dikali dalam kurung 3 min 1 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 1 dikali 2. Kemudian PK nya sama dengan 5. AK min 1 sama dengan 1 min 1 atau 0. Kemudian PK min 1 atau 5 min 1 sama dengan 4. Jadi 5 pangkat 0 dikali dalam kurung 4 menghasilkan 2 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 dikali 3 pangkat 1 dikali dalam kurung 2 dikali 5 pangkat 0 dikali dalam kurung 4 sama dengan 96. Nah, maka hasil dari Pi 360 sama dengan 96. Selanjutnya yaitu latihan soal nomor 3. Tentukan residu terkecil dari 3 pangkat 12 modulo 13. Penyelesaiannya 3 pangkat 12 modulo 13 di mana A 3 dan M 13, maka Pi 13 sama dengan 12, maka 3 pangkat Pi 13 sama dengan 3 pangkat 12, maka 5
531.441 kongruen 1 modulo 13, sebab 3, 13 sama dengan 1. Oke, kembali lagi. Sekarang kita kerjakan contoh latihan soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari 7x kongruen dengan 3 modulo 12. Pertama-tama kita cari pi 12 menghasilkan 4 diperoleh dari unsur-unsur 1, 5, 7, dan 11. Atau bisa menggunakan cara 12 kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Maka dengan cara teorema 1, teorema 10.1 menghasilkan pi 12 sama dengan 2 kali 2 min 1 dikali 3 pangkat 0 dikali 3 min 1 menghasilkan 4. Sehingga 7x kongruen dengan 3 modulo 12 menjadi kedua ruasnya dikali dengan 7 pangkat 4 min 1 atau 7 pangkat 3 dikali 7x kongruen dengan 7 pangkat 3 kali 3 modulo 12 menjadi x kongruen dengan 7 pangkat 3 dikali 3 modulo 12 menjadi x kongruen dengan 49 kali 21 modulo 12. Karena 49 modulo 12 sama dengan 1, maka menjadi x kongruen dengan 21 modulo 12. 21 modulo 12 sama dengan 9 modulo 12. Ya, maka penyelesaian dari 7x kongruen dengan 3 modulo 12 yaitu x kongruen dengan 9 modulo 12. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Hitung nilai dari sigma pi t untuk setiap t habis membagi 30. Nah, mari kita jawab. Yang pertama-tama kita harus mencari faktor bulat positif dari 30. Dan kita dapatkan faktor bulat positif dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, kemudian kita cari nilai pi dari masing-masing faktor. Nah, kita dapatkan pi 1 itu nilainya 1, pi 2, 1, pi 3, 2, pi 5, 4, pi 6, 2, pi 10, 4, pi 15, 8, pi 38. Nah, jadi kemudian kita jumlahkan semuanya. Sigma pi t untuk setiap t habis membagi 30 sama dengan pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3 ditambah pi 5 ditambah pi 6 ditambah pi 10 ditambah pi 15 ditambah pi 30 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 4 ditambah 2 tambah 4 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 30. Bagaimana teman-teman? Apa kalian semua sudah mengerti? Nah, jadi cukup sekian ya untuk pemaparan materi hari ini. Nah, jadi saya mewakili dari teman-teman pemateri dari kelompok 6 ini. Jika ada salah atau pengucapan apa yang sekiranya kurang puas atau kurang dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Nah, jadi cukup sekian dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M
masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke?